Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran seni budaya atau seni rupa. Dalam pertemuan ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang aliran dalam seni lukis. Aliran dalam seni lukis macamnya ada banyak sekali, tetapi yang akan saya sampaikan adalah sekitar 20 saja. Yang pertama kita mulai dari aliran realisme ya. Dari kata real dan isme. Real itu adalah suatu aliran lukisan yang menampilkan gambaran kehidupan manusia secara nyata tanpa ditambah-tambah atau dikurangi. Ini adalah aliran realisme. Definisi dan penjelasannya bisa kalian baca secara lengkap pada teks. Yang kedua adalah aliran naturalisme, dari kata nature, natur, alam. Jadi aliran lukisan yang menggambarkan tentang keindahan alam. Ini adalah aliran naturalisme ya. Kemudian aliran ini banyak menggambarkan alam ya. Kemudian yang berikutnya adalah aliran klasisisme, dari klasik dan isme. Aliran ini dilatar belakangi oleh kejayaan kebudayaan Romawi Yunani kuno. Dalam aliran ini segala sesuatu digambarkan secara proporsional idealis ya. Terkadang tidak sesuai dengan kenyataan, semua dibuat serba bagus, idealis gitu. Kemudian tokoh dadaisme atau aliran lukisan dadaisme. Aliran lukisan ini merupakan reaksi dari kekejaman Perang Dunia Kedua, menampilkan suatu lukisan yang apa adanya, cenderung kekanak-kanakan. Ini adalah aliran dadaisme, menggunakan warna-warna yang primer ya, warna-warna yang sederhana, menampilkan sesuatu apa adanya. Aliran popular art ini adalah aliran seni lukis yang tujuannya itu digunakan untuk kritik sosial ya. Jadi untuk apa istilahnya dalam bentuk karikatur atau sindiran ya, tapi dalam bentuk humor. Ini adalah aliran yang dinamakan aliran pop art. Kemudian aliran berikutnya adalah ekspresionisme, ekspresi, ungkapan atau curahan perasaan. Tapi biasanya dalam lukisan ini yang disampaikan ungkapan atau curahan perasaan yang kecewa, tidak senang ya. Ini dalam lukisan ekspresionis. Jadi diungkapkan dalam bentuk mungkin kekuatan sapuan garisnya, sapuan warnanya ya. Berikutnya adalah aliran fauvisme, aliran yang tidak mau patuh pada aturan-aturan warna seni secara umum. Jadi binatang jalang atau liar istilahnya, fauvisme seperti itu. Jadi lukisannya adalah mewarna sesuatu yang sesuai dengan kehendak dari pelukisnya. Ini adalah aliran fauvisme. Kemudian aliran ini penggunaan lukisannya ya tergolong sederhana. Aliran berikutnya adalah impresionisme. Jadi aliran lukisan yang mengedepankan kesan cahaya sesaat ya, tergantung pada kesan cahaya yang menyinari suatu objek. Pelukis ini harus bisa dengan cepat menangkap objek yang dia lukis ya, karena berhubungan dengan cahaya yang menyinari objek tersebut, terutama kalau cahayanya adalah cahaya alam atau cahaya matahari. Berikutnya aliran surrealisme, surrealis ya, surre dan realisme.
aliran ini adalah menggambarkan dunia khayal ya, tapi seolah-olah digambarkan nyata ya. Jadi lukisan terasa aneh dan terasa asing ya. Ini adalah lukisan surrealisme yang tokoh terkenal itu adalah Salvador Dali. Aliran pointillisme adalah aliran seni lukis yang menggunakan teknik titik-titik untuk membuat lukisan. Lukisan ini kalau dari jauh bisa terkesan bagus, tapi kalau dari dekat akan terkesan blur atau kurang jelas karena hanya berupa kumpulan titik-titik saja. Ini pointillisme. Aliran konstruktivisme. Ini aliran lukisan yang menampilkan bagian sisi konstruksi sebuah bangunan, baik itu bangunan klasik ya, bangunan modern dan lain sebagainya. Jadi menampilkan konstruksi ya, susunan suatu bangunan, konstruktivisme. Yang berikutnya adalah aliran abstraksionisme. Dalam aliran ini tidak mengenal bentuk sesuatu, tapi pelukis hanya menampilkan komposisi warna, komposisi bidang, komposisi garis ya, dan tekstur ya. Ini adalah abstrak, tidak berbentuk sesuatu objek secara real dalam kehidupan sehari-hari. Aliran romantisme ya, ini aliran yang menampilkan sesuatu yang serba indah ya, membangkitkan keindahan perasaan ya, romantisme. Kalau di Indonesia yang terkenal adalah Raden Saleh. Ini adalah pelukis romantisme yang hidup pada masa penjajahan Belanda. Lukisannya yang terkenal kalau Raden Saleh itu adalah Pangeran Diponegoro ya, yang ditangkap oleh Belanda pada waktu peperangan. Aliran futurisme. Aliran ini adalah menggambarkan sesuatu yang bergerak ya. Futurisme, jadi berkesan sangat dinamis lukisannya. Kemudian aliran kubisme. Aliran ini bagaimana menggambarkan suatu objek dengan cara dipecah-pecah dalam bentuk bidang, geometris kubisme. Tokoh yang terkenal dalam lukisan ini bernama Pablo Picasso ya. Kubisme. Kemudian aliran gotik. Kalau kita amati tokoh yang ditampilkan dalam aliran ini adalah tokoh kesatria, pangeran ya, atau raja-raja. Ini adalah lukisan gotik ya. Garisnya cenderung menggunakan garis yang lengkung ya, kuat garis batas luarnya. Aliran kontemporer ya. Kontemporer menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya, ini adalah situasi, jadi perkembangan zaman saat itu yang lagi berkembang apa ya, jadi sifatnya tematik mengikuti perkembangan zaman. Ini adalah aliran pittura metafisika. Kalian amati di belakangnya lukisan ini adalah gambar anak kecil dengan boneka di belakangnya. Jadi lukisan ini sifatnya adalah berupa manusia yang sedang melakukan aktivitas dengan benda dengan latar belakangnya. Jadi bersifat metafisika, pittura metafisika. Aliran primitivisme, primitif ya, seperti melukis pada zaman primitif, mungkin zaman batu ya, yang terdapat di dinding-dinding gua. Lukisan sangat sederhana, berbentuk dua dimensi, pewarnaan juga menggunakan warna alam. Yang terakhir aliran optik. Ini adalah
permainan ilusi ya, permainan bidang gelap terang ya. Ini adalah lukisan optik ya. Ini yang terkenal adalah tokohnya di Indonesia, Agus Jaya. Ini terkenal sekali dengan lukisan optik. Terima kasih, semoga bermanfaat.